lagi di channel Siskae Suki. Seperti biasa, Siskae bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Nah, di video kali ini Siskae mau ngebahas nih tentang review dari Kimetsu no Yaiba episode ke-7 season kedua. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Ya udah nggak sabar ya. Yuk kita langsung aja ke videonya. Cerita berlanjut setelah Nezuko berhasil menginjak punggung sang iblis bulan atas Daki dan mendorongnya sampai ke tanah dengan pahanya yang walaupun iblis kelihatan mulus ya. Di sisi lain, Tanjiro setelah mendengar suara mendiang adiknya yaitu Takeo bilang kalau Tanjiro harus cepat bangun dan menolong Nezuko karena takut kalau Nezuko nggak bisa kembali ke semula alias jadi iblis selamanya. Tanjiro pun tersadar dan langsung bangun memegang katananya. Sementara itu, Daki merasa kesal udah dihajar sama Nezuko. Terus dia bilang bakal ngancurin Nezuko. Daki pun mulai mengarahkan selendang ajaibnya ke arah Nezuko dan membuat tangan dan kakinya kembali terpotong-potong. Tapi, wow, Daki ngerasa kaget sekaget-kagetnya karena darah Nezuko seperti menyambung, membuat potongan tubuhnya menahan serangan selendang Daki. Terus, Nezuko membakar Daki dengan apinya, dan Daki pun menjerit karena terbakar api Nezuko. Nggak lama dari situ, tubuh Nezuko kembali utuh lagi. Nezuko pun kembali mengeluarkan jurus andalannya, yaitu menginjak lagi kepala si Daki sampai hancur. Dan terus ditendanglah dan dihempaslah si Daki ke bangunan yang ada di pinggir mereka. Nezuko berniat menghampiri tubuh Daki yang terhempas, terus masuk ke bangunan itu. Tapi di sana ada seorang wanita. Dia seorang warga. Nezuko pun terlihat kehilangan kendalinya dan ingin menyerang wanita itu. Tapi untung aja Tanjiro datang dan menghentikannya. Tanjiro menempatkan pedangnya di mulut Nezuko dengan tujuan agar si Nezuko ini berhenti buat keinginannya yang pengen gigit sana gigit sini. Tanjiro pun terus minta maaf karena udah buat Nezuko jadi ikut bertarung dan sampai membuatnya hilang kendali. Tanjiro pun menyadari betapa berat luka Nezuko saat Tanjiro tak sadarkan diri tadi. Tanjiro pun berkata agar Nezuko segera tidur untuk memulihkan tubuhnya. Tapi Nezuko masih belum sadar dan mendorong Tanjiro menembus atap bangunan itu. Terus, Shin menampilkan kembali Daki yang terlihat sangat marah karena Nezuko mampu mengeluarkan jurus darah iblis. Jurus yang hanya bisa membakar iblis dan jurus tingkat tinggi. Dan parahnya lagi, hal itu nggak bisa buat Daki menyembuhkan diri dalam waktu yang cepat. Ya, tambah bete lah ya si Daki. Sedangkan Tanjiro sekarang ini lagi mikir nih, kalau si Daki bakal segera menyerang lagi dan berpikir apa dengan melepaskan Nezuko memang satu-satunya jalan. Tapi Tanjiro berubah pikiran, karena di sana juga masih ada warga dan Tanjiro nggak mau kalau sampai ada korban lagi. Tapi tiba-tiba muncul seseorang dengan tampangnya yang so cool dan meriah. Siapa lagi ya kalau bukan Uzui Tengen, sang Hashirashiwara. Dan dia langsung berkata, "Oi, bukankah kau adalah Kamado Nezuko? Kelihatannya adikmu sudah berubah jadi iblis yang sangat meriah ya." Terus tiba-tiba Uzui berteriak, "Kamu menunjukkan kehebatanmu di depan Tuan Oyakata dan sekarang ini yang terjadi." Tapi sebenarnya aslinya nggak kayak gitu ya suaranya si Tengen Uzui. Sementara Daki melongo melihat kedatangan Pilar sambil berkata, "Aku nggak perlu repot-repot mencarinya. Apa kamu datang kemari untuk mencariku?" Terus dengan santuinya si Uzui menjawab, "Jangan berisik. Aku nggak bicara dengan kamu. Kamu bukanlah iblis bulan atas. Kamu itu terlalu lemah. Nyah sana." Mendengar Tengen yang bicara kayak gitu, Daki pun kaget dan kepalanya jatuh ke bawah. Di sisi lain, Tanjiro kaget sekaligus kagum melihatnya. Terus tiba-tiba Nezuko kembali mendorong Tanjiro keluar.
dan Tanjiro menyanyikan lagu yang biasa ibu mereka nyanyikan sewaktu mereka masih kecil, dengan tujuan agar Nezuko bisa kembali dan bisa tenang. Dan akhirnya Nezuko pun menciut dan lalu tertidur. Balik lagi kita ke Tengen dan Daki. Tengen Uzui masih belum percaya, walaupun si Daki bilang dia itu iblis bulan atas tingkat 6. Tapi kok gampang banget ya kepalanya ditebas. Walaupun kepalanya udah tertebas, tapi tubuhnya masih bisa bergerak dan masih bisa bicara. Sementara si Daki semakin marah dan putus asa, dia terus memanggil-manggil kakaknya. Gak lama kemudian, muncul sosok iblis dari belakangnya. Dan terus iblis itu meletakkan kembali kepala Daki. Terus iblis itu bernama Gyotaro dan dia berdiri di depan si Tengen lalu bilang, "Aku iri karena Tengen memiliki wajah yang tampan dan pastinya sangat populer di kalangan para wanita." Dan tak lupa selain memujinya, si iblis Gyotaro juga mengatakan kalau dia bakal membunuhnya dengan membuat tubuhnya berputar-putar dan melancarkan serangannya. Di sisi lain, Inosuke dan Zenitsu datang. Haha, si Zenitsu mah lagi tidur aja bisa lari-lari. Tanjiro pun berkata agar segera membantu Tengen karena dia harus mengembalikan dulu Nezuko yang lagi tertidur ke dalam kotak. Inosuke dan Zenitsu pun on the way ke tempat pertarungan. Dan di sisi lain, Tengen Uzui terlihat kalau dia sedang berdiri melindungi seorang warga di belakangnya. Dan Gyotaro pun berkata, "Aku iri banget sama kamu. Di mata para manusia kau pasti dianggap sebagai penyelamat mereka." Uzui pun dengan tampangnya yang cool dan datar menjawab, "Ya iyalah, aku bahkan punya 3 istri. Aku itu laki-laki idaman wanita yang elok dan elegan." Gaya, si Gyotaro pun tambah kesel dan teriak seudah tahu istrinya punya 3. Pertempuran sengit pun udah gak bisa dihindari. Gyotaro melancarkan serangan sabitnya kembali, tapi Tengen bisa menghindarinya. Hashira Tengen pun berpikir, ada apa ya sama kedua iblis ini? Padahal kepala adiknya udah ditebas, tapi kenapa masih nggak apa-apa? Tengen pun juga mikir, apa kalau dia nebas kakaknya, apa mereka akan mati dua-duanya? Nah, itu dia review dari Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-7. Nantikan buat episode selanjutnya ya, kita bakal update setiap minggunya. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Thank you for watching. Sayonara. ま、俺たちは二人で一つだからな。